Baiklah, selanjutnya akan kita bahas tentang kenaikan titik didih atau yang disimbolkan dengan delta TB. Nah, delta TB ini atau kenaikan titik didih ini kaitannya dengan sifat koligatif larutan adalah semakin banyak partikel zat terlarut, maka akan semakin susah larutan itu untuk mendidih atau titik didihnya akan semakin tinggi. Ya, jadi ciri-cirinya titik didih larutan itu akan lebih tinggi daripada titik didih pelarut. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah misalkan kita memasak air, ya, memasak air saja itu mendidihnya mungkin bisa 3 sampai 5 menit, tetapi kalau misalkan kita campurkan garam, gula ataupun bahan-bahan bumbu masakan lainnya, maka pasti akan mendidih lebih lama. Yang kedua, kenaikan titik didih ini juga bisa kita temukan pada pengolahan minyak bumi. Jadi dari LPG, kemudian bensin itu mempunyai titik didih yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita bahas apa sih rumus untuk menentukan kenaikan titik didih. Jadi rumus yang kita gunakan untuk mencari delta TB sama dengan KB dikali M dikali I, ya. Ini untuk menentukan seberapa besar kenaikannya atau perubahannya. Kalau misalkan kita mau menghitung berapa sih titik didih dari larutan itu sekarang, maka kita hitung delta TB-nya, kemudian kita jumlahkan dengan TB0, ya. TB0 ini adalah titik didih pelarut. Misalkan titik didih dari air sebagai pelarut. Nah, titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Maka nanti TB0-nya adalah 100 derajat Celcius. Oke, kemudian ini keterangannya ya. Keterangannya kita tulis. Delta TB adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini satuannya dalam Celcius. Terus TB0 adalah titik didih dari pelarut. Titik didih dari pelarut. Ini juga dalam derajat Celcius. Kemudian ada TB saja. Nah, kalau titik TB saja adalah titik didih dari larutan. Titik didih larutan, ya namanya titik didih, pasti dia satuannya adalah derajat Celcius. Kemudian ada KB. KB ini adalah suatu tetapan, namanya tetapan titik didih molal. Ya, tetapan titik didih molal satuannya adalah derajat Celcius per molal. Nah, ini M kecil di sini bukan massa melainkan molalitas yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Molalitas ini satuannya adalah molal. Nah, kemudian ada I. Nah, jadi I ini namanya adalah faktor Van Hoff yang nantinya akan kita bahas lebih detail apa perbedaan antara faktor Van Hoff untuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit. Yang ketiga adalah penurunan titik beku atau delta TF. Jadi semakin banyak partikel dari zat terlarut, ya, selain menaikkan titik didih juga menurunkan titik beku. Maka titik beku dari larutan itu akan lebih rendah daripada titik beku pelarut. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam penambahan etilen glikol itu sebagai zat anti beku pada radiator mobil. Yang kedua, penggunaan garam sebagai cairan pendingin dalam pembuatan es puter. Yang ketiga adalah penaburan garam untuk mencairkan salju di jalan.
Nah, rumus yang kita gunakan itu tidak jauh berbeda dengan kenaikan titik didih. Jadi kalau penurunan titik beku, delta TF sama dengan KF kali M kali I. Tahu kalau misalkan kita mau mencari TF saja, maka TF0 dikurang delta TF. Kenapa dikurang? Karena dia mengalami penurunan. Kalau kenaikan titik didih tadi ditambah karena dia mengalami kenaikan. Nah, keterangannya untuk delta TF adalah penurunan titik beku jadi sama ya, penurunan titik beku ini simbolnya juga satuannya juga di dalam derajat Celcius. Ada TF0, TF0 ini berarti titik beku dari pelarut, masih dalam derajat Celcius. Kemudian ada TF saja, itu titik beku dari larutan. Dan ada KF, KF ini tetapan titik beku molalnya. Oke, dalam satuannya derajat Celcius per molal. Ya, ada M tetap ya, ini molalitas. Dan I adalah faktor Van Hoff. Nah, kita bahas dulu itu faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff ini adalah angka yang menentukan jumlah partikel zat terlarut dalam larutan elektrolit. Nah, ada rumusnya, yaitu I sama dengan, ya I, jadi simbol faktor Van Hoff adalah I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N-1 dikali alfa. Ya, dimana N di sini bukan jumlah mol. Jadi N di faktor Van Hoff itu adalah jumlah dari ion, jumlah ion larutannya ya. Kemudian ada alfa. Alfa ini adalah derajat ionisasi. Nah, kita bahas kalau misalkan untuk larutan elektrolit kuat, berapa faktor Van Hoff-nya? Jadi larutan elektrolit kuat ini dia mempunyai sifat atau ciri-ciri, yaitu derajat ionisasinya adalah 1. Jadi 100% dia terurai sempurna. Nah, lihat kalau misalkan kita masukkan angka 1 pada rumus alfa sama dengan 1, maka 1 ditambah N kali 1 sama dengan N, kemudian min 1 kali 1 sama dengan min 1, jadilah 1 ditambah N dikurang 1. 1 kurang 1, 0, maka tinggallah I sama dengan N. Ya. Jadi untuk elektrolit kuat, cara mudahnya adalah menentukan I adalah dengan menghitung jumlah ion. Jadi contohnya, misalkan NaCl. Nah, di sini kalau kita ionisasikan, dia akan terion menjadi ion Na+ ditambah dengan Cl-. Nah, ada satu ion Na, kita lihat ya koefisiennya, ada 1 kalau tidak tertulis 1 ion Na dan 1 ion Cl. Maka total jumlah dari ionnya adalah 2. Nah, misalkan lagi MgCl2, maka ini akan terurai atau terionisasi menjadi Mg2+ ditambah 2 buah Cl-. Jadi ada 1 buah ion Mg dan 2 buah ion Cl. Maka untuk MgCl2 jumlah ionnya adalah 3. Sebenarnya kita bisa lihat saja langsung dari senyawanya nih.
Jadi ada Mg, ada 2 Cl. 1 tambah 2, 3. Kita salin lagi ya. I tadi rumusnya 1 plus N min 1 kali alpha. Nah, tadi kita bahas tentang untuk yang elektrolit kuat. Nah, ini untuk yang non elektrolit dulu. Untuk non elektrolit dia mempunyai alpha sama dengan 0 ya. Jadi non elektrolit itu tidak terurai sama sekali. Nah, kalau kita masukkan angka 0 ke dalam rumus untuk derajat ionisasinya, maka N-1 dikali 0, 0. Tinggallah I sama dengan 1. Nah, jadi tidak perlu repot untuk non-elektrolit karena I-nya sama dengan 1. Jadi tidak akan mempengaruhi. Siapa saja yang termasuk non-elektrolit? Jadi ada glukosa. Jadi ada untuk karbon-karbon ya, senyawa-senyawa karbon ada glukosa, ada sukrosa, ada urea misalkan. Glukosa C6H12O6, sukrosa C12H22O11, urea itu CONH22 kali. Kemudian ada etanol. Etanol ini C2H5OH. Dan senyawa-senyawa karbon lainnya ya. Kemudian yang ketiga, kalau dia sebagai larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit lemah ini dia punya harga alfa di antara 0 sampai 1. Jadi lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Nah, kalau elektrolit lemah, ciri-cirinya di dalam soal itu pasti alfanya diketahui. Ya. Alfanya diketahui, kemudian kita bisa menghitung menghitung jumlah ionnya. Maka untuk menghitung faktor Van Hoffnya kita kembalikan ke rumus, yaitu I sama dengan 1 plus N min 1 kali alfa. Jadi ciri-cirinya pada soal diketahui alfa. Sekarang kita ke contoh-contoh soal tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Soal yang pertama, sebanyak 11,7 gram NaCl dengan MR-nya 58,5 dilarutkan dalam 500 gram air. Titik didih larutan tersebut adalah, jadi di sini kita buat dulu apa sih yang diketahui dari soal ini. Jadi yang diketahui dalam soal ini adalah massa dari NaCl. Massa dari NaCl kita tahu karena di sini dalam gram ya. Kalau gram berarti massa 11,7 gram. Kemudian MR-nya ini berarti MR dari NaCl 58,5. Lalu dilarutkan dalam 500 gram air. Berarti di sini yang diketahui adalah massa dari air H2O atau sebagai pelarut sebanyak 500 gram. Lalu ada KB air. KB air atau tetapan titik didih molal dari air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Lalu yang ditanya titik didih larutan. Kalau titik didih larutan berarti TB. Nah, sini ada NaCl. NaCl tidak termasuk di glukosa, sukrosa, urea, etanol ataupun senyawa-senyawa karbon. Maka NaCl ini termasuk ke elektrolit ya. Masalahnya adalah apakah elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Nah, ciri-cirinya kalau misalkan tidak diketahui alfa, maka kita anggap saja NaCl garam yang diketahui dalam soal adalah elektrolit kuat. Nah, NaCl berarti untuk mencari I-nya atau faktor Van Hoff-nya kita ionkan saja di sini. Ada Na+ dan Cl-. Atau kita lihat saja dari sini. Ada Na dan Cl. 1 Cl1 ya. 1 1 itu kan. Berarti ini totalnya adalah 2 ion. Jadi N-nya ada 2. 1 ion Na dan 1 ion Cl. Atau bisa dilihat di sini langsung 1 Na dan 1 Cl. Kalau jumlah ionnya ada 2, maka I sama dengan 2.
ya. Karena untuk elektrolit kuat itu I sama dengan jumlah ion atau I sama dengan N. Sudah kita dapat I, untuk mencari TB berarti kita butuh dulu berapa delta TB. Rumusnya KB kali molalitas kali I. KB-nya itu 0,52. Nah, molalitas ingat rumusnya massa per mR dikali 1000 per pelarut. Massa yang dipakai adalah massa zat terlarutnya, yaitu NaCl. Jadi 11,7, mR-nya 58,5 dikali 1000 per pelarutnya air 500. Dan I-nya tadi adalah 2. Jadi itu 0,52 dikali 11,7 dibagi 58,5 itu 0,2. 1000 per 500 itu 2 dan 2. Jadi 0,52 dikali 0,2 dikali 2 dan kali 2 hasilnya adalah 0,416. Satuannya derajat Celcius. Karena kita ditanya TB, maka kita cari dari TB0 ditambah dengan delta TB. TB0 dari mana? Ya, di soal kan nggak diketahui. TB0 itu adalah titik didih pelarut. Karena pelarutnya itu air, berarti titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Ditambah kenaikannya adalah 0,416, berarti titik didih larutannya adalah 100,416 derajat Celcius. Soal yang kedua, sebanyak 108 gram FeCl2 dengan mR 216 dilarutkan dalam 250 gram air. Jika derajat ionisasinya 0,7, berapakah kenaikan titik didih larutan tersebut? Dapat diketahui 108 gram FeCl2 berarti massa dari FeCl2 adalah 108 gram dan mR dari FeCl2 216. Kemudian ada massa pelarutnya atau massa airnya 250 gram. Derajat ionisasi berarti alfa 0,7. Berapakah kenaikan titik didihnya? Jadi yang ditanya adalah delta TB, ya, karena ada kenaikan titik didih. Nah, di sini kan tidak ada KB ya. KB-nya karena dia air, maka kalau nggak diketahui, kita pakai saja KB-nya itu 0,52. Nah, sekarang kita identifikasi untuk menentukan si faktor Van Hoff. FeCl2 ya berarti kan bukan termasuk dari senyawa karbon, berarti ini antara elektrolit kuat atau lemah. Tapi karena diketahuinya alfa, maka dia adalah elektrolit lemah. Jadi kita harus masukkan dulu ke rumusnya. I sama dengan 1 plus N min 1 dikali alfa. Nah, N-nya berapa? Jadi FeCl2. Kalau dari rumus kimianya sudah bisa kita tebak sebenarnya. Fe-nya di sini 1, Cl-nya ada 2. Berarti jumlah ionnya adalah 1 tambah 2, 3. Oke. Maka kita masukkan ke dalam rumus I sama dengan 1 plus N min 1 kali alfa. Jadi I sama dengan 1 plus N-nya 3 dikurang 1, alfanya 0,7. Berarti 1 ditambah 3 kurang 1 hasilnya 2 dikali 0,7. Jangan lupa kita kalikan dulu, 2 kali 0,7 itu 1,4 ditambah 1 berarti I-nya adalah 2,4. Sudah dapat kita I sama dengan 2,4, maka kita masukkan ke rumus delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. KB-nya kita anggap tadi 0,52.
Molalitasnya massa per mr, masanya 108 gram FeCl2, mr-nya 216, dikali 1000 per pelarutnya 250, dan I-nya tadi kita dapat 2,4. Jadi 0,52 dikali 108 dibagi 216 itu 1/2 atau setengah. 100 dibagi 1000 dibagi 250 itu 4 kali 2,4. 0,2 dikali 0,5 dikali 4 dikali 2,4 hasilnya adalah 2,496 derajat Celcius. Dah ya, sampai sini. Soal yang berikutnya, nomor 3, suatu zat non-elektrolit yang masanya 8 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Larutan itu mendidih pada temperatur 100,8 derajat Celcius. Maka mr zat tersebut adalah, diketahui massa dari suatu zat non-elektrolit. Karena kita tidak tahu, kita sebut saja dengan X, sebesar 8 gram. Lalu ada massa air, berarti dia sebagai massa pelarut, sebesar 200 gram, mendidih pada temperatur. Larutan itu mendidih, berarti kan itu titik didih larutan. TB saja 100,8 derajat Celcius. Terus KB air, KB-nya 0,52, dan yang ditanya adalah mr. Mr siapa yang ditanya? Mr zat non-elektrolit tersebut. Jadi mrCx. Nah, di sini karena zat non-elektrolit artinya I-nya adalah 1. Lalu karena kita mau mencari mr, ini rambu-rambunya saya kasih tahu dulu. Kalau mau mencari mr berarti kita harus cari molalitasnya, karena rumus molalitas itu kan massa per mr dikali 1000 per pelarut ya. Jadi untuk mencari si mr ini kita butuh molalitas. Untuk mencari molalitas rumusnya ada di delta TB sama dengan KB kali M kali I. Untuk mencari molalitas tadi berarti kita butuh delta TB, karena KB dan I kita sudah bisa ada datanya sudah ya. Delta TB dicari dari mana? Nah, kita kan punya si TB nih, titik didih larutan. Jadi dari titik didih larutan itu bisa kita cari berapa kenaikannya. Caranya kita kurangkan si TB tadi dengan TB 0 gitu ya. Jadi kita kurangkan titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Titik didih larutannya 100,8 derajat Celcius. Titik didih pelarut karena dia air berarti 100. Artinya delta TB-nya adalah 0,8 derajat Celcius. Nah, baru kita masukkan delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Delta TB-nya 0,8, KB-nya 0,52, M-nya kita cari. I-nya adalah 1 karena dia non-elektrolit. Maka M sama dengan 0,8 dibagi 0,52, yaitu 1,54. Ya, kita bulatkan 1,538. Jadi dari M kita cari dengan rumus massa per mr dikali 1000 per pelarut. Molalitasnya 1,54, massanya adalah 8 gram, mr-nya kita cari, dikali 1000 per pelarutnya tadi adalah 200 gram. Nah, 1000 dibagi 200 itu kan 5. Jadi di sini kita kali silang ya. Ini kan kita anggap saja 1,54 per 1 nih. Jadi pengali silangnya itu 1,54 dikali mr dikali mr, kemudian 1 dikali 8 dikali 5. Artinya mr sama dengan 8 kali 5. Ini kita turunkan ke bawah 1,54. Maka mr-nya itu kita dapat dari 8 kali 5, 40.
40 dibagi 1,54 adalah 25,9. Kita bulatkan saja menjadi 26. Nah, itu cara mencari MR. Selanjutnya akan kita bahas tentang soal-soal dari penurunan titik beku. Soal yang berikutnya, sebanyak 8 gram zat A dilarutkan ke dalam 200 ml air. Jika diketahui tetapan penurunan titik beku air atau KF air adalah 1,86 derajat Celcius per molal dan massa molar zat tersebut adalah 40 gram per mol, hitung titik beku larutan. Diketahui ada massa dari zat A. Massa A adalah 8 gram. Kemudian ada volume air yaitu 200 ml. Lalu ada KF air adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Massa molar zat, nah ini massa molar artinya MR adalah 40. Yang ditanya titik beku larutan, berarti TF. Langsung saja kita cari delta TF dulu, sama dengan KF dikali molal dikali I. Jadi KF-nya 1,86. Molal itu ingat massa per mr dikali 1000 per pelarut, massanya 8 gram per mr-nya 40 dikali 1000 per, nah pelarut kan dalam gram, tapi di sini diketahui volume air 200 ml. Kalau diketahuinya tuh air, volume dan massa untuk air itu sama ya. Misalkan volumenya 200 ml, maka massanya juga 200 gram. Karena massa jenis air itu adalah 1 gram per mililiter. Massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Nah, untuk mencari rho itu kan digunakan rumusnya massa per volume ya, gram per mili. Berarti untuk mencari massa kita kalikan rho dikali volumenya. Karena air itu 1 gram per mililiter, kemudian volumenya tadi 200 ml, berarti sama saja massanya itu adalah 200 gram. Jadi sini kita buat 200. Nah, I-nya karena tidak diketahui, maka kita anggap 1 ya. Zat A ini kita anggap non elektrolit. Jadi 1,86 8 dibagi 40 itu kan 1/5 atau 0,2. Kita buat aja 1/5 ya. 1/5. Terus 1000 dibagi 200 itu 5 dikali 1. Kan bisa dicoret. Berarti delta TF-nya adalah 1,86 derajat Celcius. Artinya TF-nya adalah TF0 dikurang delta TF. Jadi TF0 ini 0 derajat Celcius karena titik beku air. Delta TF-nya tadi 1,86. Jadi TF-nya adalah min 1,86 derajat Celcius. Selanjutnya adalah larutan glukosa di dalam air membeku pada suhu minus 0,18 derajat Celcius. Jika KF air adalah 1,86 derajat Celcius per molal, hitunglah berapa gram glukosa yang terlarut dalam setiap liter air. Jadi MR glukosa adalah 180. Kita buat dulu yang diketahui dari soal.
ada minus 0,18 derajat Celcius, itu katanya larutan glukosa membeku, berarti titik beku dari larutan. Jadi TF sama dengan min 0,18 derajat Celcius. Kemudian ada KF. KF-nya 1,86 derajat Celcius per molar. Lalu ada MR dari glukosa 180. Dan katanya ada setiap liter air. Ya, setiap liter air berarti volumenya adalah 1 liter. Ya, volume air. Artinya di sini massa air adalah 1 kilogram. Nah, kalau 1 kilogram berarti 1000 gram. Jadi ditanya adalah hitunglah berapa gram glukosa. Berarti yang ditanya massa dari glukosa. Untuk mencari massa ini ya sama kayak MR tadi. Kalau misalkan nyari massa ataupun MR berarti kita butuh molalitas. Untuk mencari molalitas berarti kita butuh delta TF. Nah, yang diketahui di sini adalah TF. Tapi bisa kita hitung delta TF-nya. Delta TF adalah TF0 min TF, ya. TF0 adalah 0 derajat Celcius. Dari mana? Karena ada pelarutnya adalah air, ya. Kalau air maka TF-nya adalah 0 derajat Celcius. Dikurang delta TF-nya min 0,18. Jadi dikurang dalam kurung min 0,18. Jadi min ketemu min plus, berarti plus 0,18 derajat Celcius. Nah, ini delta TF-nya. Jadi delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Jadi 0,18 sama dengan KF-nya 1,86 dikali M dikali I-nya kita anggap 1. Jadi molalitas sama dengan 0,18 per 1,86. Hasilnya adalah 0,33. Nah, dari molalitas maka kita bisa mencari si massa tadi. Molalitas rumusnya massa per MR dikali 1000 per pelarut. Molalnya 0,33. Massa kita cari MR-nya karena tadi glukosa maka 180. Kemudian 1000 per 1 kilogram. 1 kilogram artinya 1000 gram. Ini kita buat 1000. Jadi bisa kita coret. Maka massa kita cari dari, kalikan saja 0,33 dikali 180. Kurang lebih 60 gram. Karena dia ditanya massa. Massa satuan massa adalah gram. Nah, itu tadi penjelasan dari contoh-contoh soal kenaikan titik didih dan penurunan titik beku.